تفضل أستاذ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyushi al-Islamiyyati ala al-harbi al-mu'attila wal-jahmiyah. Qawlu imam syafi'iyyati fi waqtihi Abil Abbas ibn Surayj radhiyallahu anhu. Dzakara Abul Qasim Sa'd bin Ali ibn Muhammadin الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتعدى حقيقته إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات والواردة في الكتاب المنزل وسنة منقولة بترك الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله في كتابه، berkata pengarang kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah ala harbil mu'attilati wal jahmiyah, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qaulu Imam Syafi'iyyah fi waqtihi, berikutnya adalah merupakan perkataan atau pernyataan daripada salah seorang pemimpin ulama Syafi'iyah di zamannya, Abil Abbas Ibnu Surayj radhiyallahu anhu. Setelah Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang bagaimana seyogianya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau masih mengikuti dengan pendapat dan perkataan ulama-ulama Syafi'iyah lainnya. Di antaranya adalah ulama Syafi'iyah di zamannya Abu Abbas Ibnu Surayj radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Qayyim, dzakara Abul Qasim Sa'd bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani fi Jawabatil Masail. Abul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani menyebutkan dalam kitabnya Jawabatul Masail, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan allati su'ila anha bi Makkah, yang ditanyakan kepada beliau di Makkah, kepada Sa'ad bin Ali, kunyahnya Abul Qasim Az-Zanjani. Qala, maka menjawablah beliau Sa'ad bin Ali bin Muhammad berkata, alhamdulillahi awalan wa akhiran, segala puji bagi Allah awalan wa akhiran, dari awal hingga akhir, yang tiada berkeputusan, wa zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Ya, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir, adalah Allah yang awal dan yang akhir. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang kekal abadi.
yang awal dan yang akhir. Awal tak bermula, akhir tak berkesudahan. Wal awal wal akhir. Dialah menciptakan zaman subhanahu wa ta'ala, dan dia ada sebelum dia menciptakan zaman. Dia adalah yang awal dan dia yang akhir. Wal zahiru wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Makna zahir adalah yang maha tinggi, yang maha menguasai. Dialah yang maha tinggi daripada segala makhluknya. Dialah yang menguasai seluruh makhluknya. Al-Zahir, maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi kekuasaannya. Uluwul qahli wa uluwul qadar wa uluwul zat. Tinggi, maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi keperkasaannya di atas seluruh makhluknya. Wal-zahir wal-batin, dialah al-batin. Makna batin yang paling terdekat. Dialah yang paling terdekat dengan hamba-hambanya. Ya. Maka beliau berkata di sini, alhamdulillahi awwalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir. Wa zahiran wa batinan, yang zahir maupun yang batin. Ala kulli hal. Puji baginya dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Ya, dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memujinya dalam segala keadaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat Allah tercurah atas pemimpin kita Muhammad. Makna salawat Allah atas nabinya adalah pujian Allah atas nabinya di alamnya malaikat. Allah memuji nabinya, membanggakan nabinya. Ya, inilah makna salawat Allah kepada nabinya. Ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita. Dialah sayyid, makna sayyid pemimpin. Muhammad bin Abdullah al-Mustafa. Dialah yang terpilih dari seluruh makhluknya. Menjadi Rasul akhir zaman, menjadi Rasul yang paling utama. Wa 'alal akhyari at-tayyibin minal ashabi wal al. Dan salawat Allah juga semoga tercurah atas al-akhyari at-tayyibin, orang-orang yang baik-baik yang terpilih dari para sahabat-sahabatnya, wal al, dan dari karib keluarganya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang bukan kerabat Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kerabat Nabi, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan semacamnya. Ini disebut al-al. Adapun al-ashab adalah sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, sebagaimana Umar, Uthman, sebagaimana Abu Bakar, dan lain-lainnya, Abu Hurairah. Maka semoga salawat Allah tercurah kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi yang baik-baik. Adakah sahabat Nabi yang tak baik? Tak ada, semuanya baik. Mereka lah manusia pilihan. Walaupun baik-baiknya bertingkat-tingkat, keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Sa'alta ayyadakallahu ta'ala bitaufiqihi. Engkau bertanya kepada saya, semoga Allah selalu memberikan kepadamu taufiknya. Bayana ma sahha ladayya, tentang penjelasan apa-apa yang benar, yang sahih menurut saya, di sisi saya. Wa ta'adda haqiqatahu ilayya min madhhabis salafi, yang telah sampai hakikatnya kepada saya dari madhab as-salaf, orang-orang terdahulu dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wasalihil khalaf, dan orang-orang yang datang belakangan dari generasi khalaf yang baik-baik. Ya, al-khalaf adalah orang datang belakangan, yang datang setelah generasi salaf namanya khalaf. Secara bahasa, salaf adalah orang-orang yang datang dahulu. Yang mendahului kita namanya salaf. Khalaf adalah orang-orang yang datang setelah kita. Kita ini adalah khalaf bagi orang tua dan nenek moyang kita, bagi angkatan 45, angkatan 66, dari para pahlawan-pahlawan kita. Mereka adalah salaf kita, kita khalaf.
Dan kita dibandingkan dengan generasi yang datang setelah kita, maka kita disebut salaf. Inilah secara bahasa. Adapun salaf secara istilah adalah generasi terbaik umat ini dari golongan Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah salaf. Adapun khalaf adalah orang-orang yang datang setelah mereka, yang menyelesaikan cara beragama mereka. Inilah namanya khalaf. Ya, secara istilah khalaf adalah orang yang datang belakangan yang mereka menyelisihi orang-orang terdahulu dalam bab akidah, keyakinan, ibadah. Ini namanya khalaf. Salaf terpuji, khalaf tercela. Adapun dimaksudkan dengan al-khalaf di sini, wasalihil khalaf. Generasi khalaf yang datang belakangan yang saleh, maksudnya dari sisi kurun waktu yang datang belakangan yang baik-baik, yang mengikuti tradisi para salaf terdahulu. Ini namanya al-khalafus salih. Ada as-salafus salih, ada al-khalafus salih. Jika dikatakan as-salaf maka identik dia maksudnya adalah as-salafus salih. Jika dikatakan al-khalaf maka identik dia adalah al-khalafu at-talih. Orang-orang datang belakangan yang tidak saleh secara mutlak. Tapi jika dikaitkan dengan al-khalafus salih, maka dia adalah orang-orang datang belakangan setelah generasi tabi'in yang mengikuti cara beragama mereka. Maka beliau di sini menyebutkan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan di sini adalah mazhab salaf yang sampai kepada saya. Dari orang-orang terdahulu dan dari orang-orang datang belakangan yang saleh mengikuti cara beragama orang terdahulu. Fis sifatil waridah, tentang sifat-sifat yang ada, maksudnya sifat-sifat Allah yang tertera. Fil kitabil munazzal, yang tertera, yang termuat dalam kitab yang Allah turunkan, maksudnya Al-Quran. Was sunnatil manqulah bituruq sahihah, dan yang terdapat sifat-sifat Allah dalam sunnah Nabi SAW yang dinukil dengan jalan periwayatan yang sahih, dengan jalan-jalan yang jalur-jalur yang sahih. Artinya ada sunnah itu yang tidak sahihah. Dia mengatakan bahwasanya apa yang dijelaskan mengenai akidah ini terambil daripada kitabullah tabaraka ta'ala dan sunnah as-sunnah as-sahihah, daripada hadis-hadis yang sahih. Bukan dari hadis yang palsu, bukan daripada hadis-hadis yang dhaif, tapi semua yang dia terangkan, jelaskan, terdapat padanya keterangan berupa hadis-hadis yang sahih biriwayati thiqatil athbat, dengan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah athiqat. Athiqat jamak daripada thiqatun, maknanya adalah orang yang terpercaya dalam bahasa Indonesia. Adapun athiqatu dalam bahasa ilmu hadis adalah perawi yang mengumpulkan karakter tamamul dhabti, hafalannya baik, wa tamamul adli, dan sempurna kepribadiannya. Menggabungkan dua hal. Al-udul wad-dhabtu, orangnya terpercaya, orangnya amanah, orangnya baik, bukan ahlul batil, bukan ahlul bid'ah, dan hafalannya pun baik. Inilah namanya as-thiqatu. Maka riwayat hadis-hadis ini adalah riwayat dinukil oleh perawi-perawi yang as-thiqat, yang mereka terpercaya, diri mereka itu terpercaya, bukan ahlul bid'ah, dan hafalan mereka pun terpercaya. Gabungan daripada al-udul wad-dhabtu. Anin Nabi SAW, yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW, al-mursal, Nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawaban beliau adalah jawaban yang terambil daripada kitabullah dan daripada sunnah as-sahihah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jalur perawi-perawi yang thiqat al-athbat. Al-athbat jamak daripada sabtun. Sabtun maknanya yang kokoh hafalannya. Para perawi dinilai dari dua sisi. Pertama dari sisi pribadinya, yang kedua dari sisi hafalannya. Kalaupun pribadinya baik, belum tentu hafalannya baik. Berkata salah seorang ulama salaf, aku mendapati ada 70 orang yang mereka adalah orang-orang yang adil di kota Madinah, tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang layak diambil daripada riwayat. Adil dalam dirinya belum tentu dia ahli untuk meriwayatkan hadis.
Orang yang cerdas, hafalnya baik, belum tentu juga layak menerangkan hadis. Andai kata dia punya cacat dalam kepribadiannya, seperti ahlu bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, fasik, mengerjakan dosa-dosa besar. Ini semuanya menjadi sebab tertolaknya riwayat mereka. Jadi biriwayat thiqatil athbat, dengan para perawi-perawi yang thiqat dalam diri mereka, al-athbat dalam hafalan mereka, anin nabiyil mursal sallallahu alaihi wasallam, dari nabi yang diutus, biwajizin minal qaul, dengan perkataan yang ringkas, wa ikhtisarin fil jawab, dan jawaban yang pendek. Ya, jadi beliau ini menyebutkan fatwa tentang bagaimana syokianya dalam menyikapi nama-nama sifat yang tertera dalam Quran Sunnah. Beliau mengatakan ini kuambilkan dari madhab salaf, dari kitabullah al-munazzal, dan dari sunnah Rasulullah sahihah, dengan perawi para thiqatil athbat, dan semuanya kuringkas dengan jawaban yang pendek. Ya. Fastakhartullah subhanahu wa ta'ala, maka aku sebelum menjawab ini terlebih dahulu mengerjakan salat istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk. Dijawab atau enggak dijawab, dia istikhar dahulu. Subhanallah, menunjukkan kehati-hatiannya dalam bab ini. Fastakhartullah subhanahu wa ta'ala wajabtu anhu bijawabi ba'dil a'immatil fuqaha, dan aku menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang dijawab oleh sebagian daripada para ulama-ulama yang faqih-faqih, yang cerdas-cerdas, ahli fiqih dan ahli aqidah, yang kuambil daripada jawaban Abul Abbas. Inilah yang dimaksudkan Abul Abbas wahwa Abul Abbas Ahmad bin Umar. Inilah jawaban Abul Abbas Ahmad bin Umar ibnu Suraij Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qad su'ila an mithli hadha as-su'al, dia pernah ditanyakan tentang pertanyaan ini, faqala, maka dia menjawab. Inilah jawaban yang dijawab oleh Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij rahimahullah, yang dinukil oleh Abul Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zanjani. Dia mengatakan ini yang kujawab semua adalah merupakan jawaban pemimpin ulama terdahulu dari mazhab Syafi'i, yaitu Abul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij. Bagaimana jawabannya? Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Aqulu wa billahi taufiq. Haramun 'alal uqul an tumathila Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal awhami an tahaddahu, wa 'alal dhununi an taqta'a, wa 'alal dhamairi an tu'ammiqa, wa 'alal nufusi an tufakkira, wa 'alal afkari an tuhita, wa 'alal albabi an tasifa illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih, wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahha wa taqarrara wattadhaha inda jami'i ahli diyanati was sunnati wal jama'ati minas salafil madin was sahabati wat tabi'ina minal a'immatil mahdiyyin ar-rasyidin al-mashhurin ila zamanina hadha. Kamil anna jami'al ayi al-waridati 'anillahi ta'ala fi dhatihi wa sifatihi wal akhbari as-sadiqati as-sadirati 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fillahi wa fi sifatihi التي صحها أهل النقل أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات. يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر ذلك مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام. Berkata Abul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij rahimahullah, dari ulama Syafi'iyah, aqulu, maka aku jawab, wabillahi taufiq, dan sesungguhnya hanya dengan Allah sajalah setiap orang mendapatkan taufik. Ini menunjukkan ikhwati fillah, kita mampu mengerjakan segala macam bentuk kebaikan dengan taufik Allah semata. Kita dapat berkumpul di masjid ini dengan taufik Allah.
Kita dapat bersabar mendengarkan kajian dengan taufik Allah. Kita dapat istiqamah mempelajari ilmu syar'i dengan taufik Allah. Semuanya dengan taufik Allah. Karena segala kebaikan ada di tangannya. Al khairu kulluhu fi yadaik. Segala kebaikan ada di tangannya. Kalaulah kita meyakini segala kebaikan ada di tangan Allah, kewajiban kita sebagai hamba adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya dan inayahnya. Karena kalaulah tanpa Allah, tak akan ada seorang pun di antara kita yang dapat jalan petunjuk dan hidayah. Man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah tunjuki tak akan ada yang menyesatkan. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang dia sesatkan tak akan ada yang mampu memberikan padanya petunjuk jalan yang benar. Aqulu wa billahi taufiq. Aku menjawab dengan taufik Allah semata. Haramun 'alal uquli an tumathil Allah subhanahu wa ta'ala. Haram bagi akal-akal manusia untuk menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maksudnya haram bagi manusia, bagi makhluk ya, untuk menyerupakan Allah dengan makhluk seperti mereka. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tak akan pernah ada yang dapat serupa dengan Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian pernah sekalipun menyerupakan Allah dengan misal-misal dari makhluknya. Berbicara tentang Allah, jangan samakan dia dengan makhluk selama-lamanya. Kau imani apa yang dia jelaskan dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya, dengan meyakini bahwasanya segala macam sifat-sifat Allah dia terangkan tak sama dengan sifat makhluk. Jangan pernah kau samakan Allah dengan makhluk. Banyak orang-orang tersesat gara-gara menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka adalah ahlul kalam. Tersesat gara-gara menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau dikatakan Allah turun, berarti Allah Subhanahu wa taala menurut mereka haditsatun, hawadits, berubah-ubah, dan itu sifatnya makhluk. Ya. Berarti Allah diliputi dengan tempat, karena turun adalah dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Karena itulah Allah tak mungkin turun. Nah, inilah kerja siapa? Ahlul kalam. Ya. Kalau dikatakan Allah bersemayam, berarti Allah diliputi tempat. Ya, sebelum aras diciptakan, di mana dia bersemayam? Ya, subhanallah. Ini semua pertanyaan ahlul kalam. Ahlul kalam yang kelam dalam kegelapan malam, tak keluar daripadanya. Adapun kita meyakini Allah selama-lamanya tak sama dengan makhluk. Turunnya tak sama dengan makhluk. Allah tak pernah diliputi makhluk, tak pernah dalam makhluk. Tak pernah pula makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, haram bagi akal pikiran manusia yang dangkal untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Wa 'alal auhami an tahuddahu. Haram bagi prasangka-prasangka lemah manusia untuk membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan batasan akalnya. Allah tak dapat dibatasi. Karena ilmunya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas, pendengarannya tak terbatas, semua sifatnya tak terbatas. Makhluk semua sifatnya terbatas. Pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas, penciumannya terbatas, ilmunya terbatas. Allah tak bisa dibatasi. Apa yang di balik dinding belakang kita tak tahu, terbatasnya pandangan mata kita. Bahkan kita pun tak mendengar apa yang di balik dinding sana, apa yang mereka bicarakan. Begitu terbatasnya pendengaran makhluk, Allah tak terbatas, semua dia dengar dengan segala macam lafaz, dengan segala macam bahasa, dengan segala macam nada dan intonasi, Allah dengar seluruhnya. Beribu bahkan berpuluh ribu bahkan berjuta orang di padang Arafat semuanya berzikir dalam waktu yang sama, meminta kepada Allah dengan berbagai macam bahasa, semuanya Allah dengar, tak pernah tertukar antara permintaan si A dengan si B. Semuanya Allah rekam, Allah SWT ketahui, Allah dengarkan dan Allah ijabahi semua. Bagaimana kau samakan dengan makhluk? Ya, maka al-auham jamak daripada wahmun. Wahmun adalah prasangka yang lemah. Ya, sebelum syakkun, sebelum dhannun, yakin, ya.
Ada proses dalam ilmu itu yang tertinggi namanya yakin. Itu 100% benar. Di bawah al-yakin adalah al-dhannu. Al-dhannu adalah 75% benar. Di bawahnya adalah asyakku. Maknanya adalah keraguan-raguan. 50-50. Di bawah asyakku al-wahmu. Wahmu yang terendah, waham. Al-auham, jadi prasangka-prasangka yang lemah. Jangan sampai ada prasangka-prasangka makhluk yang lemah, antahuddahu, membatasi Allah, karena Allah tak terbatas. Perkataannya tak terbatas, ilmunya tak terbatas. Ya. Sekiranya seluruh lautan ya menjadi tinta, ditambah 7 lagi lautan. Sekiranya seluruh pohon-pohonan, sekiranya seluruh lautan dijadikan sebagai tinta, ya, ditambah 7 kali lautan seperti itu pula. Wal bahru yamudduhu min ba'di sabatu abhur. Sekiranya seluruh hutan-hutan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai pena, ma nafidat kalimatullah, tak akan pernah berhenti habis berkesudahan kalimat Allah tabaraka ta'ala. Bagaimana dapat dibatasi? Wa 'ala dhununi an taqta'a, haram bagi segala macam al-dhunun. Tadi dhunun tingkat di atas syak, prasangka, tapi yang tingkatnya di bawah yakin. Haram bagi segala macam prasangka dhan an taqta'a, memutuskan begini tentang Allah, begitu tentang Allah SWT, tak bisa dia putuskan. Karena rendahnya akal kita, lemahnya akal kita. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang yang perkara sepele saja pun kita bingung memikirkannya. Tentang ruh dalam diri kita saja kita sudah bingung. Bagaimana ruh ini, bagaimana tumbuhnya, bagaimana besarnya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, padahal bersama kita selalu. Ya. Kita pun bingung ketika diceritakan tentang alamnya malaikat. Ada malaikat yang diciptakan, alhamdulillah, fatiris samawati wal ardh, ja'alil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat-malaikat sebagai utusan. Uli ajnihah, yang memiliki sayap-sayap, mathna, yang sayapnya 2. Kalau 2 masih tergambar, 1 kanan 1 kiri. Tapi wa thulatha, yang ada yang memiliki sayap 3. Coba kau letakkan dulu di mana sayap yang ketiga. Subhanallah. Bagaimana sayap malaikat yang 3 itu bagaimana? Di mana kira-kira kalau saya suruh kosa? Letakkan di mana kira-kira 1 sayap itu? Kita tergambar melihat sayap, kita akan teringat kepada capung, sayapnya 4. Kupu-kupu, sayapnya 4. Ya, belalang, berapa sayap belalang? Tapi ketika dikatakan 3 sayapnya, di mana mau diletakkan? Subhanallah. Malaikat saja kau sudah buntu. Bagaimana pula Jibril yang dikatakan Nabi memiliki 600 sayap? Di mana saja sayap Jibril letakkan? Subhanallah. Bagaimana kau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana udhunun an taqta'a wa 'ala adh-dhamairi an ta'ammaqa. Bagaimana hati kecil kita ini dapat mendalami tentang zat Allah. Wa 'ala an-nufusi an tufakkir. Bagaimana jiwa-jiwa ini mampu memikirkan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal afkari an tuhit, bagaimana alam fikir kita dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tak akan mendapat diliputi. Bahkan di hari kiamat kita dikatakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah hari itu terang benderang, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Tuhan. Bukan makna melihat kita meliputi seluruh Allah Subhanahu wa taala, mustahil. La tudrikuhul absar, tidak akan pernah pandangan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha besar. Tak dapat diliputi. Wa 'alal albabi an tasifa. Haram bagi setiap orang-orang yang berakal. Al-albab jamak daripada lubbun. Al-lubbu adalah isi, maksudnya adalah hati. Ulul albab orang-orang yang memiliki hati. Dan hati adalah merupakan tempat akal. Ya. Konsep Quran mengajarkan kepada kita yang berpikir itu adalah hati. Adapun otak adalah sarana yang dari hati inilah kepada otak. Raja dalam diri kita ini adalah hati, segumpal darah. Ya. Otak di sini kan.
Bukan ini yang memikirkan, tapi di sini. Ini adalah merupakan perangkat saja, dari sini naikkan kemari, dari sini turun perintah kepada seluruhnya. Tapi di sini pusatnya. Ya. Am lahum qulubun la yaqiluna biha, apakah mereka punya hati tak mereka pakai untuk berpikir? Berarti yang berpikir apa? Hati, bukan otak. Tak ada otakmu. Illa antasifa, haram bagi mereka seluruhnya untuk menyifati tentang Allah, illa ma wasafa bihi nafsahu fi kitabih, kecuali apa-apa yang Allah sifati dirinya sendiri dalam kitabnya. Banyak keterangan Allah tentang dirinya dalam kitabnya, banyak sekali. Beratus nama-nama Allah SWT berulang-ulang dalam sifatnya dijelaskan. Nama-namanya, sifat-sifatnya banyak sekali. Ya, jika mau kenal Allah, bacalah Quran dengan benar. Ya, nabbi ibadi anni anal ghafur rahim, beritahukan hambaku aku Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, wa anna azabi huwal azabul alim, beritahukan hamba-hambaku azabku sangat pedih. Idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, fa inni qaribun, jawab aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i, aku akan mengabulkan doa orang berdoa kepadaku. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, hendaklah dia mengijabahi segala macam perintah-perintahku. Wal yu'minu bih, hendaklah dia beriman kepadaku. Ini cara dijabah. Jadi haram bagi apa yang disebutkan di atas, bagi alam fikir, bagi prasangka, bagi segala sesuatu yang di atas disebutkan tadi, untuk menyifati Allah kecuali dengan apa yang disifati bagi dirinya dalam kitabnya. Allah yang paling tahu tentang dirinya, kita tak tahu. Oleh karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, dialah yang paling layak menyifati dirinya. Ya, kalau engkau ditanya orang, fulan, apa kira-kira sifat-sifat yang ada dalam dirimu? Beritahukan kepada kami agar kami paham siapa engkau. Dia akan berkata, aku ini orangnya penyabar loh. Aku orangnya penyayang. Aku orangnya lembut. Aku orangnya macam-macam. Ya, itu perkataan dia. Ya, andai kata dalam kenyataan kita lihat apa yang dikatakan dia benar, kita katakan benar. Ya, andai kata dia berbohong karena apa yang dinyatakannya berbeda dengan kenyataan, kita katakan ucapannya bohong. Ini makhluk. Dan hakikatnya makhluk yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Walaupun dia berbohong kepada orang, aku ini orang yang jujur loh, padahal dia penipu, akan ketahuan belangnya. Ya, setiap orang paling tahu tentang dirinya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahinatun, setiap orang itu dengan apa yang dia perbuat akan bertanggung jawab. Ya. Ya. Jadi yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri. Qul a antum a'lamu amillah, katakan Muhammad, apakah akan lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Tentulah Allah paling tahu. Allah zat yang gaib, kita tak bisa mengenalnya kecuali dia kenalkan kepada kita melalui perkataannya dalam kitabnya. Dia di atas aras. Siapa yang mengatakan Allah? Bukan Wahabi yang mengatakan Allah di atas aras, tapi Allah sendiri. Bukan kaum Wahabi. Tak ada kaum Wahabi yang mengatakan Allah di atas aras. Dia sendiri yang mengatakan dalam 7 tempat berulang-ulang. Dia di atas seluruh makhluknya. Dia di atas langit. Dia sendiri yang mengatakan berulang-ulang. Berpuluh ayat menunjukkan dia di atas. Amintum man fis sama. Apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa yang di langit ini maksudkan? Allah, maksudnya di atas langit. Ya. Jadi haram bagi akal alam pikir manusia ya, untuk menyifati Allah kecuali apa yang disifati tentang dirinya terdapat dalam kitabnya. Yang mau mengenal Allah, bacalah kitabnya. Aw ala lisan rasuli, atau yang dia jelaskan melalui perkataan nabinya.
Yang paling tahu di antara seluruh makhluk tentang Allah adalah para nabi, karena Allah beritahukan kepada mereka tentang dirinya, tentang sifatnya. Karena itulah kita untuk mengenal Allah hanya melalui dua pintu saja. Pertama, informasi daripada Allah yang terdapat dalam kitabnya. Yang kedua, informasi daripada Rasul terdapat dalam sunnahnya yang sahih. Yang tidak sahih tak pakai. Adapun untuk mengetahui makhluk, banyak jalannya. Ya. Kita mengenal gajah kenapa? Karena kita melihat gajah. Di mana aku lihat gajah? Aku pernah ke Binatang, aku lihat loh gajah. Jadi kita mengetahui gajah dengan melihat. Ya, sebagian orang buta tak pernah lihat gajah. Maka akhirnya kita beritahukan, kau pernah lihat gajah? Cemana mau lihat, aku buta. Kau dengarkan baik-baik. Gajah tuh telinganya besar loh. Hidungnya panjang, namanya belalai. Badannya tinggi, besar. Mulailah tergambar baginya sedikit demi sedikit. Informasi sampai kepadanya melalui berita, kabar. Kabar dari orang yang pernah melihat gajah. Akhirnya tergambarlah, oh kira-kira begini ya gajah rupanya. Taulah dia walaupun tak 100%. Dari mana informasi orang yang melihat gajah? Ya, subhanallah. Kadang-kadang kita mengetahui informasi sesuatu tentang sesuatu ya dari dirinya sendiri, dari yang bersangkutan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, tak ada makhluk yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, tak ada makhluk yang pernah mengetahui tentang Allah kecuali para rasul. Melalui informasi daripada Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya tentang sifat-sifatnya, maka kita tertutup untuk mengetahui tentang Allah. Tak bisa kita kiaskan dengan apapun juga, karena kita tak pernah melihat Allah sama dengan makhluk, dia berbeda. Ya, kita hanya dapat informasi daripada Allah dan daripada Rasulnya, dan Allah pun telah menjelaskan bahwasanya dia tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi apa? Syai'un, laisa kamitslihi, tak ada yang sama dengannya. Walam yakun lahu kufuwan, tidak ada seorang pun yang dapat sama dengannya. Fala tadribu lillahil amsal, banyak ayat Allah tak akan sama dengan makhluknya. Ya. Wa qad sahha wa taqarrara, sungguh telah datang dengan jalan yang benar. Wa taqarrara, telah ditetapkan. Wa tadhaha, telah jelas. Inda jami'i ahli diyanati wa sunnah, bagi seluruh ulama-ulama yang mengetahui agama dan ulama-ulama sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, minas salafil madin, dari orang-orang salaf yang terdahulu, was sahabati wat tabi'in, dari golongan para sahabat dan tabi'in. Sahabat adalah setiap orang yang pernah berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi SAW meski dan meninggal di atas keislaman, itulah sahabat. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar menurut orang-orang terdahulu dari golongan salafus salih, para sahabat, para tabi'in, telah ditetapkan ya, dari golongan sahabat, tabi'in, minal a'immatil mahdiyyin, daripada ulama-ulama yang terbimbing atas petunjuk, ar-rasyidin, al-masyhurin, yang mereka di atas jalan yang benar, yang mereka begitu terkenal, masyhur, ila zamanina hadza, sampai zaman kita ini. Anna jami'al ayi, bahwasanya segala macam ayat, al-ayi jamak daripada ayatun, segala macam ayat, al-waridah anillah, yang datang daripada Allah Ta'ala fi dzatihi, yang berbicara tentang zatnya, wa sifatihi, tentang sifatnya, ya, wal akhbar, dan segala macam yang datang dari berita-berita as-sadiqati as-sadirati, berita yang benar yang datang dari Rasulnya yang mulia SAW, fillah, tentang Allah, wa fi sifati, tentang sifatnya, allati sahhahaha ahlun naql, berita-berita dari Rasulullah yang telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahlu hadis yang telah menukil hadis, wa qabilahan nuqadul athbat, yang telah diterima oleh para ulama-ulama pengkritik setiap jalur-jalur hadis yang mereka kokoh ya, hafalannya, ilmunya.
Semuanya sudah mereka teliti hadis-hadisnya sahih. Ya, yajibu 'alal mar'il muslim, wajib bagi setiap orang Islam, al-mu'min al-muqin, yang mengaku beriman, yang memiliki keyakinan, al-iman, wajib bagi mereka mengimani bikulli wahidin minhu, dengan segala macam ayat yang berbicara tentang perkara Allah, namanya, sifatnya, kama warad, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Wa taslimu amrihi ilallah, sambil menyerahkan urusan tentang sifat tersebut kepada Allah. Bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu, tentang zatnya hanya Allah yang tahu. Kama amara dzalik, sebagaimana Allah perintahkan hal itu. Ya. Mithlu qauli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala yang harus kita benarkan. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah. Apalagi yang mereka tunggu? Apalagi ditunggu oleh orang-orang kafir. Illa an ya'tiyahumullah, kecuali datangnya hari kiamat ketika Allah akan datang menyidang mereka. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Ya, di atas daripada kumpulan-kumpulan awan dan malaikat-malaikat. Akan datang nanti hari kiamat, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika seluruh manusia dibangkitkan, turunlah malaikat-malaikat dari seluruh penjuru langit, turunlah dari malaikat dari langit pertama, dari langit kedua, dari langit ketiga. Datanglah Allah, ya, dengan malaikat. Bagaimana datangnya Allah? Jangan kau tanya, kau imani. Yang jelas tak sama dengan datangnya malaikat, tak sama datangnya kita. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan, dan Tuhanmu datang dan malaikat pun datang bersaf-saf. Kita imani Allah akan datang untuk menyidang manusia dari kiamat. Tapi jangan samakan kedatangan Allah dan kedatangan kita. Ya. Bagaimana datangnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, tapi pasti akan datang. Apakah seperti kita? Mustahil. Kita datang satu tempat ke tempat lain. Allah tidak pernah dalam makhluknya. Tempat itu makhluk. Allah yang menciptakannya dan dia bukan dibatasi dengan makhluknya. Paham jemaah sekalian? Allah akan datang. Apakah sama dengan kita datang? Mustahil. Apakah Allah akan masuk ke langit ke-7, ke-6, ke-5? Itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya, tidak dalam makhluknya. Tak pernah Ahlussunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala diputi tempat, tak pernah. Subhanallah, tak pernah. Ya. Ahlussunnah meyakini bahwasanya makhluk tertinggi adalah aras. Di atas aras tidak ada lagi namanya makhluk. Yang ada hanyalah Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala diputi tempat? Tempat itu dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk itu yang paling tinggi aras, di atasnya enggak ada lagi apapun namanya makhluk. Dan Allah selama-lamanya maha tinggi. Sifat maha tinggi adalah merupakan sifatul zat, al-ulu. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala di bawah makhluknya, tak pernah. Apalagi dalam makhluknya, tak pernah. Selama-lamanya di atas seluruh makhluknya. Allah mengatakan, wa huwal qahiru, dialah zat yang maha perkasa, fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Berapa sisa waktu? Habis. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan membaca sifat-sifat Allah yang dia jelaskan dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.